Pertama, dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti secara online. Yang kedua, adik-adik harus sungguh-sungguh ya, karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Tiga, adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Keempat, adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. 5. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yah, hari Minggu sepi. Anak-anak nggak ada di rumah. Pada ikut tantenya. Sendirian Mami nih di rumah nih. Mau ngapain ya enaknya ya? Nyanyi aja deh. Lupa ada anak-anak di rumah. Selamat Minggu anak-anak di rumah semua. Hari ini kita mau ibadah bareng ya. Biarpun tidak ada Kay, tapi ada Mami Kay di sini. Yuk, kita nyanyi dulu ya. Temenin Mami Kay di rumah biar gak kesepian. Oke? Kita mau nyanyi dengan judul Happy Ya Ya Ya. Anak-anak boleh berdiri, boleh tepuk tangan juga. Oke anak-anak? Oke. Anak-anak sukacita, anak-anak seneng ya hari ini kita sudah nyanyi. Sebelum kita lanjutkan untuk ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Mohon pertolongan Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik. Yuk, sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, kepalanya nunduk. Kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh datang kepadamu untuk mengucap syukur. Tolong kami saat ini untuk boleh mempersiapkan hati kami, untuk boleh beribadah kepadamu, untuk boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak kita nyanyi lagi ya. Semuanya boleh berdiri, semuanya boleh tepuk tangan. Kita ajak adik, kakak, atau mama papa di sekitar kita. Yuk, kita mau menyanyikan pujian
kasih-Nya seperti sungai. Anak-anak bisa semua kan? Yuk. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyi ya. Tapi jangan bosan untuk memuji Tuhan. Saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu kali lagi. Jalan serta Yesus. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke? Berdiri semua. Ikutin gerakannya, tahu ya? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Permisi. Ada tamu. Siapa ya? Misi. Si Om ya? Iya. Mami Ke. Masuk Om. Yuk. Pada kemana, Mi? Kok sepi? Oh, ini Om. Kemarin anak-anak ikut sama tantenya. Katanya mereka mau ikut lomba 17 Agustusan. Jadi hari ini mereka juga ibadah dari rumah tante. Oh, ya padahal Om kesini mau cerita sama mereka. Sudah janji minggu kemarin. Minggu ini Om mau cerita tentang sesuatu buat mereka. Jadi gimana, Mi? Ya udah, Om cerita aja sama Mami. Nanti Mami yang menyampaikan lagi sama Kay dan juga Jos. Gimana Om? Ya udah, boleh juga. Kalau begitu, ya sekalian sama anak-anak di rumah juga boleh denger. Kalau oke, nanti Mami yang sampaikan, ya? Oke Om, siap. Siap. Yuk, kalau gitu kita berdoa dulu ya Mi, sama-sama ya. Ayo anak-anak di rumah kita berdoa. Tuhan,
Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru, kesehatan yang baik, udara yang cerah, Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Sekarang kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua, anak-anak yang di rumah juga, supaya mereka boleh mengerti apa yang Tuhan mau mereka lakukan dari firman yang mereka dengar. Tuhan menolong untuk setiap kami yang menyampaikan cerita Tuhan, supaya diberi hikmat agar yang disampaikan sesuai dengan yang Bapa mau. Terima kasih Tuhan Yesus, jam, waktu, kesempatan ini kami serahkan kepadamu, Tuhan yang memimpin kami. Amin. Amin. Ya, Mami, anak-anak di rumah, bahan cerita kita hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 54. Ayat 41 sampai 54. Membacakan ya, demikian tertulis dalam Alkitab. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu, mereka mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke pasukan barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka.
Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang Filistin bergelimangan di jalan Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya di dalam kemahnya. Ya, anak-anak, sedemikian jauh pembacaan firman buat kita hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan dalam hati, juga yang bisa melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, anak-anak, ayat emas kita yang boleh menjadi ayat hafalan anak-anak adalah 1 Samuel 17 ayat 45. Demikian bunyinya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, anak-anak, kita akan belajar satu kisah dari Alkitab. Tapi sebelum bercerita, mari anak-anak, Om dan anak-anak di rumah bersama-sama kita menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. Silakan. Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, kau lihat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Dia berhasil! Berhasil, hebat sekali. Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Sudah videonya, bagaimana anak-anak? Menarik ya? Oke, untuk lebih jelasnya, Om akan mengulas sedikit dan memberi penjelasan supaya anak-anak lebih paham. Jadi ada seorang anak muda, namanya Daud, betul. Daud itu dikatakan dalam Alkitab seorang laki-laki berparas elok. Elok itu ganteng, ya anak-anak. Lalu pipinya kemerahan, gitu. Daud ini sehari-hari bekerja menggembalakan kambing domba. Kambing domba itu milik ayahnya yang bernama Bapak Isai. Pinter anak-anak. Nah, diceritakan saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bapak Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang saat itu ada di medan pertempuran. Medan pertempuran itu namanya Lembah Tarbantin. Anak-anak Daud ini penurut. Setelah dia bangun pagi, lalu dia siap-siap dan mengambil bekal yang sudah dibuat oleh Bapak Isai. Dia berangkat menuju Lembah Tarbantin. Sampai di sana, Daud melihat kakak-kakaknya dan tentara yang lain sedang menyiapkan diri untuk berperang. Tetapi ketika Daud mengalihkan pandangannya ke sisi lain, dia melihat, loh, ada tentara tinggi, besar, gagah perkasa. Orang itu sedang berdiri menghadap ke pasukan bangsa Israel, seperti seseorang yang sedang menantang kepada bangsa Israel. Lalu Daud bertanya kepada seorang tentara yang lewat di hadapannya, Pak, itu yang sedang berdiri di sana siapa? Orang itu menjawab, oh, nama orang itu Goliat. Dia orang Filistin. Anak-anak, ternyata karena badan Goliat yang besar, maka pasukan Israel merasa tidak berani untuk berperang melawan pasukan tentara Filistin. Coba sekarang, jika anak-anak yang ada di tengah-tengah pasukan Israel, bagaimana kira-kira sikap kalian? Takut atau berani? Sepertinya pada takut ya. Sama anak-anak, para tentara itu juga berbicara satu dengan yang lain seperti ini. Bagaimana bisa kita melawan tentara Filistin? Pemimpin pasukan mereka aja badannya besar seperti itu. Tetapi berbeda dengan Daud loh anak-anak. Melihat itu semua, mendengar perkataan tentara terhadap Goliat itu, Daud nggak ada rasa takut. Tiba-tiba Daud berlari dan berlari. Dia menuju ke mana ya? Ternyata dia menghadap Raja Saul. Sesampai di sana, Daud meminta izin kepada Raja Saul untuk boleh ikut berperang. Raja kaget anak-anak. Lalu dia berkata kepada Daud,
Bagaimana mungkin kamu bisa ikut berperang melawan bangsa Filistin? Kamu kan masih muda, belum ada pengalaman untuk ikut berperang. Daud menjawab, "Tenang saja tuanku raja, saya ini seorang penggembala, jadi sudah terbiasa buat saya. Jika ada singa atau beruang yang mau menerkam kambing domba hamba, maka hambalah yang akan mengejar dan mengusir hewan buas itu supaya kambing domba hamba selamat." Mendengar jawaban Daud, Raja Saul tersenyum. Tapi akhirnya dia mengizinkan Daud untuk berperang. Lalu sebagai tanda persetujuannya, Raja memberikan baju perang dan sebuah pedang. Lalu Daud mau pakai tuh baju yang dikasih sama Raja. Tetapi bajunya berat dan besar, kebesaran malah, karena badan Daud yang masih kecil. Lalu dia pamit kepada Raja dan dia lalu pergi untuk mengambil beberapa batu dari sungai. Sekitar 5 buah saja yang dia ambil. Dia masukkan ke kantong sebelah kiri dan dia memegang sesuatu di kantong sebelah kanan. Oh, ada. Itu pikiran Daud. Lalu dengan sepenuh hati Daud menuju Goliat. Goliat nampaknya merendahkan Daud, karena Daud dilihat masih kecil ini pasti bisa dikalahkan. Tapi Daud tidak peduli dengan sikap Goliat. Justru Daud berkata dengan lantang, "Kalian semua boleh berperang dan maju membawa pedang dan tombak, tetapi aku maju demi nama Tuhan semesta alam." Lalu tiba-tiba Daud berlari dengan kencang dan mengambil batu di sebelah kiri dan dia mengambil umpan di sebelah kanan, dan 1, 2, 3 Daud melepaskan batu di umbannya dan pas kena di dahinya Goliat. Anak-anak Goliat rubuh, batu itu masuk sampai ke dalam. Goliat rubuh, mati, dikalahkan Daud yang berbadan kecil itu. Anak-anak, dari kisah tadi ada yang hendak disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, meski masih kecil atau lemah, anak-anak tetap bisa jadi pahlawan, asalkan anak-anak selalu mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua, anak-anak jangan sedih ya jika ada yang mengejek anak-anak, mengejek kita, karena Tuhan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Mungkin kita belum pintar, anak-anak tetap belajar, nanti akan jadi pintar. Anak-anak sekarang masih kecil, makan yang banyak, makan vitamin, pasti anak-anak akan bertumbuh, berkembang dengan baik, ya sesuai dengan usianya. Jangan lupa tetap berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan penyertaan Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan anak-anak. Ya, anak-anak, itulah cerita kita hari ini. Apapun yang terjadi, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan berdoa dulu supaya firman yang kita dengar sungguh boleh tertanam di dalam kehidupan kita dan dilakukan hari lepas hari. Kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cerita Daud.
Kami tahu Tuhan, meskipun anak-anak masih kecil, mereka boleh menjadi seorang pahlawan. Seperti Daud, bisa melawan Goliat karena Tuhan menyertai. Maka biarlah anak-anak sekolah minggu juga boleh menjadi pahlawan di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan. Mereka boleh menjadi pintar, boleh menjadi anak yang taat akan orang tua, ikut apa yang diajarkan oleh guru, sehingga mereka boleh betul-betul memanfaatkan usia sekolah mereka, meskipun saat ini mereka masih belajar secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Mi, tolong sampaikan sama Kay, sama Jos, dari cerita hari ini. Oh iya, anak-anak di rumah juga. Hari ini anak-anak, tadi Om cerita bahwa Daud itu pakai umban ketika berperang melawan Goliat. Anak-anak, umban itu mirip dengan ketapel. Ya, kalau umban nanti susah. Jadi lebih baik anak-anak membuat gambar ketapel, diwarnai, lalu warnanya terserah, lalu nanti itulah aktivitas boleh dikirim ke kirim ke gurunya, kirim ke Facebook, atau kirim ke Instagram punya kita. Mama papa pasti sudah tahu. Bikin yang bagus ya. Oke. Nah, Mami jangan lupa ingetin Kay sama Jos ya. Siap Om, nanti disampaikan ke Kay dan Jos agar mereka juga bisa membuat gambar ketapel. Oke. Terima kasih ya Mi. Om pulang dulu. Terima kasih juga Om, hati-hati di jalan. Oke, bye-bye. Bye. Waktunya, saatnya kita melihat kegiatan dan foto-foto teman-teman kita minggu kemarin. Mari. Saatnya sekarang kita persembahan ya anak-anak. Kita siapkan amplop persembahan kita. Boleh dititipkan ke mama papa saat mama papa ke gereja. Atau bisa juga dititipkan ke mama papa untuk
kita berikan dan kita titipkan ke TU gereja saat jam kerja. Oke? Nah, kita mau menyanyikan satu pujian lagi dengan judul Goliat dan Daud. Yang belum bisa, nanti nyanyi bareng-bareng ya, sambil belajar bersama. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini tentang Daud, sang pahlawan. Berkati anak-anak sekolah minggu agar bisa dan boleh menjadi seperti Daud, agar mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap kami, untuk sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye. Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Yipi. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wow. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lalala, kok cepat amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virusnya masih tetap ada. Jadi cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, basahi tangan dengan air lalu matikan keran. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Lalu gosok bagian punggung dan selai jari secara bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Lalu genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Lalu nyalakan keran kembali, lalu bilas tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik ya, setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam nyam